Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pada sore ini saya Purna Irawan, mahasiswa daripada Stay Lukman Al-Hakim Surabaya, akan melakukan vlog atau wawancara kepada seorang ustadz, yaitu ustadz saya sendiri, yaitu Ustadz Julius Hidayat Pratama SPD. Beliau adalah kepala ataupun sekaligus ustadz di pondok kami ini, yaitu yang beliau kelola itu Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu Selatan. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan amanah yang diamanahkan oleh Ustadz Soma, yaitu melakukan video atau vlog mengenai manajemen strategi lembaga dakwah. Pas dan cocok pada kesempatan ini kami berada di Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu Selatan, langsung bertemu kepada kepala ataupun ustadz langsung, yaitu Ustadz Julius Hidayat Pratama SPD. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, khair, baik-baik, alhamdulillah. Maaf mengganggu pada sore ini karena minta waktunya untuk melaksanakan tugas UAS daripada dosen kami, yaitu Ustadz Soma, yang dosen Stay Lukman Al-Hakim Surabaya. Baik Ustadz, untuk menyingkatkan waktu kita, Purna langsung menanyakan daripada manajemen strategi lembaga Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu Selatan ini yang Ustadz kelola. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, Ustadz, yang pertama itu apa misi dan misi lembaga dakwah Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu Selatan ini, Ustadz? Ya, visinya lembaga ini sama sebagaimana Hidayatullah pada umumnya, yakni membangun peradaban Islam, mulai dari yang paling kecil, amanah-amanah amal soleh yang kita bisa tunaikan. Lalu misi kita sebagaimana untuk mewujudkan visi itu ada beberapa hal yang kita lakukan, seperti menjalin kerjasama dengan semua pihak, kemudian menggerakkan program-program dakwah, menjalankan program tarbiyah, pendidikan dan sosial untuk sebagai elemen pendukung agar visi daripada lembaga itu berjalan sebagaimana mestinya dan terjalin hubungan di antara semua pihak sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal. Sangat mustahil kalau kita mau membangun peradaban tetapi kerja sendiri gitu. Ya, sendiri tidak mengajak, ya perlu kerjasama. Kita membangun peradaban tapi orang tidak kita ajak, pemerintah tidak kita guide, ya sehingga orang tidak tahu apa yang kita kerjakan. Jadi karena rahmatan lil alamin itu untuk semua, bukan untuk kita sendiri. Oh, baik. Untuk pertanyaan pertama sudah dijelaskan, sudah dijawab oleh Ustadz Yudus. Baik, kita beralih ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nih, Ustadz. Bagaimana strategi dakwah yang diterapkan oleh lembaga dakwah Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu Selatan ini? Yang paling penting adalah silaturahmi, ya. Karena silaturahmi ini pokok daripada dasar program dakwah. Sehingga ketika kita tidak menemukan orang, kita tidak bertemu dengan orang, maka program itu tidak tersampaikan, apapun bentuknya. Maka sekecil apapun program yang kita bawa, ya kita harus sampaikan kepada orang. Misalnya belajar Al-Quran, ya kalau kita tidak silaturahim, tidak menjalin hubungan dengan tetangga terdekat, ya maka mereka tidak tahu kalau kita memiliki program Quran. Setidaknya privat mengaji, atau mungkin ada privat yang dibutuhkan, entah matematika, entah bahasa Inggris atau apa seperti itu, sehingga mereka mengetahui keberadaan kita di sini bisa membantu mereka baik dari segi nilai-nilai rohaniyah atau mungkin segi umum, sehingga nanti melalui program silaturahmi itulah kita bisa menyampaikan program.
Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah, pertanyaan berikutnya, apa program-program dakwah yang dijalankan oleh lembaga dakwah Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu Selatan? Cukup banyak, tapi paling tidak yang mainstream adalah belajar mengajarkan Al-Quran, baik itu di masjid-masjid atau RKH. Lalu kita juga ada program ruqyah syariah. Ya, karena di daerah kita sendiri ini ruqyah ini belum familiar, sehingga orang pada umumnya lebih kenal dengan istilah paranormal atau dukun. Nah, lalu kita juga mengajak mereka untuk bisa berdakwah melalui sosial, sebagaimana mengasuh anak-anak yatim, duafa, menyantuni mereka, atau bisa melalui lembaga amil zakat. Nah, mengajak BMH seperti itu. Ini pada umumnya. Tapi yang paling sering kita gunakan adalah setidaknya nilai-nilai Quran, majelis Quran, lalu ruqyah yang saat ini sedang kita genderungi. Baik. Pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Bagaimana pengolahan sumber daya manusia lembaga dakwah Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu Selatan? Ya. Pengolahan sumber daya manusia atau sumber daya insani kita melalui kaderisasi, yakni anak-anak didik yang kita asuh mulai dari SD, SMP, SMA bahkan sampai tingkat kuliah itu berada di dalam kampus. Kalau kita menyebutnya kampus ya di Hidayatullah, atau bahasa mudahnya adalah di pondok pesantren, di lingkungan kita yang kita asuh, lalu kita didik, kita kader. Mereka ini kita investasikan untuk penerus generasi perjuangan Hidayatullah ke depan. Jadi diharapkan nanti dengan adanya ritme atau regulasi yang ada kita lakukan di Hidayatullah melalui sholat berjamaah, belajar Quran, kemudian ada halaqah, mereka bisa mengerti pola perjuangan di Hidayatullah ini seperti itu, sehingga sumber daya insani atau manusianya itu kita bangun, bukan hanya sekedar fisik mereka yang kita bangun, tetapi benar-benar ruhaniyahnya yang terbentuk, mental perjuangan, mental yang memiliki amanah besar untuk mengemban perjuangan ini di esok hari. Karena itu menurut kita lebih penting. Fisik tidak dianggap tak penting, tetapi ketika fisik ini didahulukan lalu spiritualnya ditinggalkan, sumber daya insaninya tidak diperbaiki, maka bangunan itu akan menjadi sampah saja. Lalu manusia yang ada di dalam tak mengerti nilai-nilai ruhiyah perjuangan itu. Makanya tidak sedikit adik-adik kita titipi amanah tugas, ambil donatur, kemudian ada yang khotib Jumat, ada yang kemudian menjemput kotak infak, ada adik-adik yang mungkin baru beranjak usia SMA sudah mulai bisa bertemu dengan beberapa donatur-donatur yang bekerja di instansi-instansi besar, ada yang di kepolisian, ada yang di tentara, dan macam-macam, sehingga mereka tidak lagi kaku dan bisa bertemu dengan masyarakat umum. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya lagi Ustadz. 2 lagi. Apa tantangan yang dihadapi oleh lembaga dakwah Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu Selatan dalam melakukan dakwah? Tantangan yang paling besar adalah tantangan dari dalam, internal. Kalau dari luar, eksternal, sebetulnya kalau kita hadapi, insya Allah ada jalannya. Mungkin seperti bertemu dengan unit pemerintahan, apa-apa saja yang perlu kita selesaikan, itu mudah. Selama kita mematuhi apa yang mereka arahkan, insya Allah terselesaikan. Tapi yang menjadi soal adalah tantangan kita dari dalam, menghadapi bagaimana mengajak orang-orang yang ada di dalam ini mau sama-sama mensukseskan program dakwah. Ketika yang di dalam ini mau diajak dan kemudian bekerja sama, insya Allah program dakwah yang ada di luar apapun bentuknya terselesaikan. Yang menjadi persoalan adalah ketika yang di dalam ini tidak mau bahu-membahu untuk menjalankan program, sehingga program itu seperti apa besarnya tidak akan bisa kita kerjakan. Ada istilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan program apapun yang kita galang untuk kemaslahatan umat, mudah-mudahan akan terjalankan dengan lancar. Ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Bagaimana evaluasi dan monitoring kegiatan dakwah di Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu Selatan? Ya, evaluasi selalu kita adakan seperti rapat rutin,
kemudian pertemuan bulanan, atau bisa kita bahas di dalam kesempatan berhalaqah, atau bisa kita lakukan dengan cara family gathering ketika liburan, bisa kita bahas, kita kumpul bersama, lalu kita pecahkan persoalan itu dalam keadaan yang tidak kaku, sehingga membuat teman-teman suasananya tercairkan. Jadi monitoring mereka, evaluasi mereka tidak boleh kita luputkan, karena suatu pekerjaan apakah itu yang besar dan yang kecil, ketika tidak dimonitoring dan tidak dievaluasi, tidak dipantau, ya lepas saja seperti itu. Dan ini masih dalam proses monitoring dan evaluasi terus-menerus. Semoga menjadi perbaikan, karena kalau tidak dievaluasi, apapun pekerjaannya tidak ada perbaikan-perbaikan ke depan. Alhamdulillah saat ini sudah kita rombak ke pengurusan yayasan, ke pengurusan mitra zakat, DPD, sudah kita mulai rombak. Untuk apa? Ya untuk mengevaluasi sistem-sistem yang sudah ada, lalu untuk memperbaharui. Sekaligus kita selaku DPD atau pembina mereka itu bisa memonitoring kegiatan-kegiatan yang selama ini belum terjalankan. Agar kenapa? Kegiatan itu berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oh, terima kasih Ustadz. Informasi tentang manajemen strategi lembaga dakwah, terkhususnya Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu Selatan, dan maaf telah mengganggu waktunya. Syukron. Itulah vlog ataupun wawancara yang kami lakukan pada sore ini. Jika ada kurang kami mohon maaf. Kami akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.